Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini masuk ke pertemuan ke-9 awal setelah UTS ya. Kita pembahasannya hari ini adalah tentang kompresi citra. Citra ini maksudnya kompresi dari gambar ya. Nah, di kompresi citra ini nanti kita akan bahas tentang ada teknik kompresi, kemudian juga kriteria, ada pengukuran kompresi, algoritma, dan juga ada metode dari kompresi itu sendiri. Yang pertama, kompresi citra ini adalah pengertiannya merupakan kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital. Tujuannya untuk mengurangi perulangan atau redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra tersebut sehingga bisa disimpan atau ditransmisikan secara lebih efisien. Ya, jadi gunanya untuk mengurangi redundansi atau pengulangan dari data yang terdapat di dalam citra atau gambar. Nah, teknik kompresi citra sendiri itu terdapat dua, ada lossy compression dan yang kedua nanti ada lossless compression. Hampir mirip seperti yang sebelumnya kita bahas juga. Nah, untuk lossy compression ini adalah ukuran file citra menjadi lebih kecil dengan menghilangkan beberapa informasi dalam citra asli. Ya, jadi dia akan mengurangi bagian dari citra tersebut atau gambar tersebut. Teknik ini mengubah detail dan juga warna pada file citra menjadi lebih sederhana tanpa terlihat perbedaan yang mencolok dalam pandangan manusia ya. Biasanya digunakan pada foto ya ataupun image yang lainnya. Nah, di lossy compression ini ada tiga teknik. Yang pertama adalah color reduction atau pengurangan color ya. Jadi di sini biasanya misalkan gambar yang tadinya colornya lebih colorful, ketika kita kompresi maka colornya akan tereduksi atau berkurang gitu ya. Kemudian yang kedua ada chroma subsampling. Ini adalah teknik yang memanfaatkan fakta bahwa mata manusia merasa atau brightness lebih berpengaruh daripada warna ya. Jadi biasanya warnanya sebenarnya komposisinya sama, tapi ketika brightness-nya ditambahkan maka kualitas dari gambar sendiri akan berbeda ya. Di sini dilakukan pengurangan resolusi warna dengan disampling ulang. Biasanya digunakan pada sinyal luminance, si blue dan si red ya. Contohnya seperti ini ya. Ini samplingnya dengan cara mengotak-atik atau merubah brightness-nya. Kemudian yang ketiga dari teknik lossy compression adalah transform coding. Ini menggunakan Fourier transform seperti DCT. DCT ini adalah discrete Gaussian transform. Ada fractal compression. Ini adalah metode lossy untuk mengkompresi citra dengan menggunakan kurva fraktal. Jadi kadang kan kalian kalau misalkan belajar Photoshop mungkin ya, di situ bisa kita punya kurva untuk mengurangi misalkan ketajaman dari gambar ya. Misalkan untuk mengurangi citra natural misalnya pohon, pegunungan dan sebagainya, itu bisa menggunakan fraktal yang bentuknya seperti kurva. Fractal compression ini merupakan teknik yang bersandar pada bagian-bagian image menyerupai bagian image yang lain ya. Proses kompresi fraktal lebih lambat daripada JPEG, sedangkan dekompresinya juga sama. Itu adalah teknik dari lossy compression. Kemudian teknik yang kedua dari kompresi citra adalah lossless compression. Di teknik kompresi citra ini adalah tidak ada satupun informasi citra yang dihilangkan. Biasanya digunakan pada citra medis. Ya, contoh seperti yang di samping USG atau Röntgen itu ya. Tidak ada yang dihilangkan, tapi memang kompresinya berbeda dengan aslinya, ya bentuknya atau gambarnya. Kemudian beberapa kriteria dalam kompresi data. Yang pertama adalah scalability, nanti ada region of interest, dan juga ada meta information. Yang pertama adalah scalability. Scalability atau progressive coding atau embedded bitstream ini adalah kualitas dari hasil proses kompresi citra
Ini menggunakan manipulasi bitstream tanpa adanya dekompresi atau rekompresi. Dekompresi adalah mengembalikan hasil citra yang sudah kita kompresi kembali ke bentuk file awalnya, ya. Biasanya dikenal dengan pada lossless codec, contohnya pada saat preview image seperti sebelum di-download, ya. Kemudian semakin baik scalability-nya, maka makin bagus preview image-nya. Jadi setiap gambar itu pasti punya skala tersendiri. Tipenya, tipe dari scalability ini ada quality progressive. Ini adalah image yang dikompres atau dikompresi secara pelan-pelan dengan penurunan kualitasnya. Ada resolution progressive, ini image dikompresi dengan mengencode resolusi image yang lebih rendah, ya. Jadi resolusinya dikurangi, kemudian baru kemudian resolusinya dibuat lebih tinggi. Ada komponen progresif, ini image dikompresi berdasarkan komponennya, yaitu mengencode komponen gray baru, kemudian komponen warnanya. Ya, jadi biasanya komponen warna yang di-encode atau dikodetkan ulang agar dia bisa dilakukan atau digunakan untuk kompresi citra. Nah, kemudian kriteria yang kedua dari kompresi citra adalah region of interest coding. Ini adalah daerah-daerah tertentu di encode dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian ada juga meta information. Ini adalah image yang dikompres bisa memiliki meta informasi seperti ada statistik warnanya, ada teksturnya, ada small preview image-nya, atau ada author dan copyright information. Untuk author dan copyright information ini biasanya itu sudah include di dalam image, ya. Misalkan kalau kita simpan image aja, itu di situ biasanya ada copyright informationnya, misalkan atau dibuat tanggal berapa, tanggal, bulan, dan tahunnya sudah lengkap di situ, ya. Kemudian filenya itu namanya apa, itu sudah ada di author dan copyright information. Itu disebut dengan meta information. Kemudian pengukuran error kompresi itu ada menggunakan standar dua pengukuran. Yang pertama adalah MSE atau mean square error, yaitu sigma dari jumlah error antara citra hasil kompresi dan citra aslinya. Kemudian ada PSNR, ini adalah peak signal to noise ratio, yaitu untuk menghitung peak errornya. Nilai MSE yang rendah akan lebih baik, sedangkan nilai PSNR yang tinggi akan lebih baik. Jadi kebalikannya, ya. Kalau MSN-nya rendah berarti kualitas gambarnya lebih bagus. Sedangkan kalau PSNR-nya lebih tinggi, maka gambarnya lebih bagus, ya. Kemudian algoritma yang digunakan dalam kompresi data itu yang pertama, dia harus menentukan bitrate dan toleransi distorsi image dari inputan user, ya. Kemudian dua, ada pembagian data image ke dalam bagian-bagian tertentu atau disebut dengan classifying. Di sini biasanya menggunakan salah satu teknik, yaitu discrete wavelet transform, yang akan mencari frekuensi nilai pixel masing-masing, lalu kemudian menggabungkannya menjadi satu dan juga mengelompokkannya. Kemudian algoritma berikutnya, ya ini contoh, ya, contoh dari misalkan di sini ada low frekuensi, low frekuensi, high low frekuensi, kemudian ada low high frekuensi dan high frekuensi. Ini misalkan single level decomposition, ini adalah two level decomposition, dan yang ketiga adalah three level decomposition. Ini misalkan ini adalah algoritma yang digunakan pada saat pembagian tadi, ya, mencari frekuensi dari nilai paksa. Pengelompokannya seperti ini kurang lebih. Dan teknik yang berikutnya atau algoritma berikutnya adalah bit allocation atau pembagian bit-bit di dalam masing-masing bagian yang ada dalam image tersebut. Yang keempat adalah melakukan kuantisasi atau quantization. Di sini ada kuantisasi skalar, maksudnya adalah data-data dikuantisasi sendiri-sendiri. Kemudian ada juga kuantisasi vektor, ini adalah data dikuantisasi sebagai suatu himpunan nilai vektor yang diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Kemudian algoritma yang kelima, ini adalah melakukan pengencodingan untuk masing-masing bagian yang sudah dikuantisasi tadi dengan menggunakan teknik entropy coding. Jadi contohnya adalah Huffman dan arithmetic. Lalu kemudian menuliskannya ke dalam file hasil. Jadi algoritma
dari kompresi. Oke, jadi tadi balik lagi ke algoritma dari kompresi data itu terdiri dari 5 ya, dari mulai menentukan bitrate, kemudian membagi data image, kemudian membagi kepada bit masing-masing, melakukan kuantisasi sampai dengan melakukan pengencodingan ya. Kemudian yang berikutnya adalah algoritma kompresi, itu juga secara umum untuk image itu bisa dilakukan dengan yang pertama membaca data dari hasil kompresi menggunakan entropy decoder, kemudian rekuantisasi data dan juga rebuild image. Ya, ini dekompresi. Jadi dia mengembalikan hasil dari kompresi image. Misalkan tadi gambarnya sudah dikompresi, mau kita kembalikan ke semula, maka dia menggunakan algoritma yang seperti ini secara umum. Kemudian metode-metode kompresi citra itu ada beberapa macam. Ini merupakan metode yang umum digunakan pada proses kompresi media lain ya. Contoh algoritma tadi RLE, LZ, Huffman, DCT. Ini RLE biasanya digunakan untuk bitmap, LZ itu untuk GIF, kemudian PNG ya, Huffman itu untuk PNG dan JPEG, DCT itu untuk JPEG. Nah, penjelasan algoritma ini juga sudah Ibu sampaikan kemarin di pembahasan untuk image ya. Silahkan dibuka-buka kembali untuk video yang sebelumnya. Nah, teknik kompresi dari GIF sendiri atau graphical interchange format ini dibuat oleh CompuServe ya. Ini biasanya digunakan untuk gambar-gambar yang ditransmisikan pada jaringan komputer, gambar bergerak ya. Contohnya misalkan animasi tapi animasi yang sederhana itu biasanya disimpan dalam bentuk GIF ya. Misalkan kalian punya icon yang bisa bergerak, itu tidak bisa kita simpan dalam bentuk JPEG. Kenapa? Kalau dalam bentuk JPEG maka dia tidak akan muncul animasinya, tidak ada interlacingnya. Sedangkan kalau dalam bentuk GIF itu masih bisa kita ketika kita buka masih muncul untuk animasinya. Misalkan gambarnya bergerak ya, misalkan yang ada matanya berkedip dan sebagainya. Nah, GIF ini adalah citra web yang tertua, didukung kedalaman warnanya sampai dengan 8 bit ya. Ada 4 langkah interlacing dan byte orderingnya ini LSB dan MSB. Kemudian struktur GIF ada header atau kepalanya, kemudian ada global screen descriptor, ada global color table-nya, kemudian ada penggunaan KCT untuk memperkecil ukurannya. Jadi GIF ini animasi tapi ukuran filenya sangat kecil ya. Kemudian teknik kompresi GIF kurang lebih seperti ini ya, misalkan dari dari benda-benda objek yang seperti ini, binatang-binatang, tapi nanti ketika kita simpan dalam GIF dia bisa bergerak ya, karena dia merupakan kumpulan dari beberapa image. Kemudian teknik kompresinya menggunakan LSB, kemudian ini biasanya format file GIF-nya GIF 87A, GIF 89A dan sebagainya. Ini untuk GIF, graphic interchange format. Kemudian yang kedua adalah PNG. PNG ini portable network graphic. Ini digunakan di internet dan merupakan format terbaru setelah GIF. Bahkan bisa menggantikan GIF untuk internet image karena GIF terkena paten untuk LSB-nya yang dilakukan oleh Unisys ya. Kemudian di sini kedalaman warnanya sampai dengan 48 bit. Terus memiliki alpha channel untuk mengkontrol transparansinya. Dan pencocokan warnanya juga lebih canggih dan juga akurat. Ini untuk PNG. Jadi biasanya biar gambarnya nggak pecah, disimpannya bukan dalam bentuk JPEG, tapi dalam bentuk PNG. Karena PNG biasanya resolusinya lebih bagus, kemudian kualitasnya juga jauh lebih bagus. Nah, ini ada pemrakarsalnya adalah Thomas Buttel dari PNG Development. Orderingnya MSB dan LSB. Kemudian format penamaan file PNG diatur ke dalam suatu urutan yang disebut dengan chunk atau gumpalan. Ada length, oke. Tadi kita masih di PNG ya. Untuk PNG seperti ini, ada terdiri dari
length dan juga tipe ya. Kemudian berikutnya adalah TIFF atau Take Image File Format. Ini dikembangkan oleh Aldus Corporation. Ini mendukung adanya pengalokasian untuk informasi tambahan, yaitu misalkan tag ataupun ini ya untuk tanda ya fleksibel. Tag terpenting adalah format signifier atau untuk tipe kompresi. Bisa menyimpan berbagai tipe gambar, 1 bit, grayscale, 8 bit, 24 bit, dan sebagainya. Kemudian ada tipe data EXIF, Exchange Image File. Ini format gambar untuk kamera digital, dipublikasikan oleh Japan Electronic. EXIF ini dikompres menggunakan sistem JPEG ya. Bisa menambahkan tag untuk kualitas cetak yang lebih baik. EXIF juga ini merupakan penyimpanan informasi kamera dan kondisi pengambilan gambarnya, baik itu flash, exposure, light source, ataupun yang lainnya, itu biasanya disimpan juga di dalam file EXIF tersebut. Kemudian dia juga menyertakan spesifikasi untuk format file audio ya, jika ada di dalam gambar tersebut. Nah, yang berikutnya ada bitmap. Bitmap ini adalah format file standar untuk Microsoft Windows menggunakan kompresi RLA, bisa menyimpan gambar sampai dengan 24 bit. Nah, JPEG ini yang paling umum digunakan atau seringkali kalian temui ya. JPEG ini menggunakan teknik kompresi LUCI sehingga sulit untuk proses pengeditan. Ya. JPEG cocok untuk citra pemandangan. Kemudian modelnya kemarin tadi sudah Ibu sebutkan juga, ada sekuensial dan juga ada progresif ya, sekuensial dan progresif untuk JPEG compression model. Ada juga yang hierarchical, lossless ya. JPEG merupakan nama teknik kompresi, sedangkan nama formatnya adalah JFEF, JPEG File Interchange Format. Kemudian tingkat kompresi yang baik untuk JPEG adalah 10:1, 20:1. Kemudian ada JPEG 2000, ini pengembangan dari kompresi JPEG yang sebelumnya, desain untuk internet, scanning, foto digital, dan juga remote sensing. Kelebihannya bisa digunakan pada bitrate rendah sehingga bisa digunakan untuk network image dan juga remote sensing. Kemudian juga menggunakan region of interest, transmisinya progresif dan akurasinya tinggi. Errornya untuk komunikasi jaringan dan wireless ini menggunakan robustness 2-bit error. Kemudian kelebihannya open architecture, jadi bisa menggunakan single compression atau juga menggunakan decompression. Mendukung protective image security dan juga mendukung image ukuran besar. Ya. Nah, untuk JPEG ini adalah Joint Photographic Expert Group. Ini adalah metode kompresi yang umum digunakan untuk gambar fotografi. Dan gambar dalam format JPEG juga umumnya dikompresi menggunakan JFEF encoding tadi ya. Panjang dari JFEF itu sudah kita bahas, yaitu pertama representasi warna, kemudian resolusi datanya, dan juga gambar dibagi ke dalam blok-blok seperti tadi yang GIF juga dibagi menjadi beberapa bit. Amplitudo dan frekuensi komponen tersebut dikuantisasi, kemudian hasil dari setiap blok tersebut akan dikompresi lebih lanjut dengan algoritma lossless yang merupakan variasi dari 5 Huffman encoding. Nah, contoh aplikasi dalam JPEG seperti ini. Contoh gambar berikut, 16x8 piksel, hitam dan putih. Kemudian kelipatan dari blok JPEG yang dibagi adalah minimum coded unit. Gambar ini tidak memiliki metadata dan juga tidak memakai optimalisasi, sehingga bisa dalam konversinya nanti format JPEG tidak menambahkan kompleksitas dari algoritmanya. Jadi ini yang paling simpel untuk encoding ke JPEG. Nah, ada 4 tabel Huffman dalam kode JPEG, yaitu dengan panjang variasi minimal dari 1 sampai dengan 16 bit dan nilai kodenya 8 bit. Kurang lebih seperti ini. Bentar. Oke. Ini adalah contoh mind map yang Ibu buat. Nanti kalian silahkan buat seperti ini. Jadi untuk memudahkan kalian belajar karena materinya cukup panjang, silahkan buat mind map seperti ini menggunakan tulisan tangan. Misalnya tadi Ibu bahas tentang kompresi citra. Kemudian kompresi citra, subbab yang pertama tentang apa? Tentang teknik kompresi. Teknik kompresi itu terbagi menjadi apa? LUCI dan lossless. LUCI dan lossless ini, LUCI sendiri terbagi lagi menjadi beberapa
bagian, yaitu color, chroma, dan transform. Dan setelah itu ada kriteria kompresi apa saja, lalu ada yang lagi terbagi lagi nggak di bawahnya, silahkan dibuat. Kemudian ada pengukuran error kompresi menggunakan apa saja, ya ada 2 macam tadi, dan algoritma kompresi itu apa saja, dan algoritma umum yang dipakai apa untuk dikompresi, dan juga metode dari kompresi data itu apa saja. Nah, dengan membuat mind map seperti ini, kalian akan lebih mudah untuk memahami materi yang panjang. Ya, silahkan nanti dibuat dengan menggunakan tulisan tangan dari materi yang sudah Ibu sampaikan di video yang hari ini. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.